Pas dia buka pintu belakang kan dia nengok Aje lagi berada di tepi kolam nih sambil tangannya macam berusaha gapai-gapai sesuatu tuh loh Wak, macam lagi nyiprak-ciprakin air. Dan di momen itu lah Wak, Amanda melihat sesuatu yang sangat menghancurkan hatinya. Hey, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke Wak, jadi malam minggu ini seperti biasa aku akan membawakan lagi satu cerita kriminal tentang penghilangan nyawa seorang gadis kecil yang berusia 7 tahun bernama Adriana Hutto di Florida, Amerika pada tahun 2007 lalu Wak. Kasus ini beda dari kasus-kasus lainnya Wak, karena dalam pengadilan kasus ini satu-satunya saksi kunci yang melihat langsung tindak kejahatan itu adalah seorang anak laki-laki berusia 6 tahun. Dan aku yakin kali pasti kalian penikmat cerita true crime pasti bakal nggak asing kali sama foto ini ya kan? Dan banyak juga yang nge-tag aku untuk ngebahas dia. Nah di sini Wak mau aku bahas apa yang sebenarnya terjadi di balik foto ini. Apakah kesaksian anak ini bisa dipercaya? Penasaran kalian kan? Tapi tunggu dulu. Bahas kasus kayak gini tuh enaknya sambil apa? Sambil ngemil ya kan? Nah sebelum aku masuk lebih lanjut ke ceritanya, aku mau nyiapin dulu cemilan kesukaan aku. Wah ini dia, Korean food dari Korinus. Siapa dari kalian yang suka kali sama Korean food, merapat kalian di sini. Kabar gembira buat kalian semua Wak. Sekarang kalau misalnya kalian pengen makan Korean food, udah nggak perlu repot-repot lagi. Tinggal langsung borong aja Wak produk-produknya Korinus. Dan semua produk dari Korinus ini dikirim langsung dari Korea biar kalian tahu. Jadi udah pasti rasanya betul-betul otentik khas Korea gitu loh Wak. Dan karena ini makanan dan minumannya itu instan Wak, jadi penyajiannya juga gampang kali, cepat. Nggak pakai ribet-ribet lah pokoknya. Dan yang paling penting, yang paling kusukanya apa? Semua produk Korinus ini halal Wak. Udah tersertifikasi dari MUI, tau kalian? Nah gimana? Udah pada ngiler kalian mau nyoba kan? Biar aku wakilkan aja dulu. Aku mau cobain yang tteokbokkinya Wak. Dia ada 3 rasa Wak. Ada yang original, spicy cheese, sama tteokbokki meal. Nah sekarang aku mau cobain yang tteokbokki spicy cheese. Nah ini dia udah jadi, sudah disiapkan. Ya Allah baunya menggoda selera. Baru aromanya cheese-nya tuh udah berasa kali tuh loh Wak. Nih aku cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar lo enak. Apa enak kali Wak, bentar lo. Enak kali Wak. Tteokbokkinya udahlah kenyal dan perpaduan keju cheddarnya itu loh Wak, pas kali di lidah aku. Buat kalian yang suka keju harus kalian coba varian yang ini. Enggak tuh saya. Wah. Dan ada varian pedas lainnya juga Wak, yaitu yang tteokbokki original saus gokujangnya nampol kali. Dan kalau misalnya kalian yang nggak bisa pedas, ini ada yang tteokbokki milk. Ini varian yang nggak pedesnya Wak, semuanya enak. Korinus ini Wak selalu menyajikan produk-produk baru. Mereka juga punya susu ice strawberry you loh Wak, sama juga yang terbarunya ada Banamoa seaweed all varian. Dan yang aku suka dari produk Korinus ini Wak, mereka tuh bisa dikasih macam-macam topping itu loh Wak, bisa kalian padu-padankan sesuai selera masing-masing. Kayak tteokbokki ini Wak misalnya, biar makin mantap lagi kan aku mau kasih topping nori dari Banamoa seaweed. Ini tuh nori flakes Wak yang dipadukan sama campuran minyak wijen. Ada 3 varian, original, green tea, sama spicy. Nah sekarang aku mau coba yang original ya. Tinggal dibuka, praktis sekali ya kan. Alah. Nya. Dah, tinggal dituang. Wih. Makan kayak gini aja kurasa enak juga. Nih ya. Udah, aku taruh di sini. Jadi topping, kalian tengok. Ya Allah, enak kali ya Allah. Enak kali wakilkan kalian ini. Bismillah. Nah, varian originalnya aja seenak ini, apalagi 2 varian yang lain ya kan. Perpaduan kenyalnya tteokbokki sama renyahnya nori. Aku suka yang pedas. Nah dia tenang aja, ada Banamoa spicy. Dijamin bikin lidah kalian bergoyang-goyang Wak. Mana? Makin gak sabar kalian pengen cobain langsung ya kan? Mana produknya awet pula Wak. Tinggal kalian simpan aja di suhu ruangan, bakal tahan lama kok. Nah jadi tunggu apa lagi? Cus langsung pergi ke supermarket terdekat nih Wak ya. Atau misalnya kalian mager bisa langsung kalian beli di e-commerce Korinus. Jangan sampai ketinggalan Wak. Aku lihat review-review orang Korea yang lihat ya, katanya inilah tteokbokki instan yang rasanya mirip kali yang di Korea. Cepat borong sekarang juga Wak, biar nggak ketinggalan ya. Tunggu loh. Sebelum aku naik pitam sama kasus ini, mending aku makan ini dulu. Oh iya Maya. Enak kali Aspi.
Jadi nggak mau berhenti, macam mana? Udah kerja. Sekali lagi. Kerjaan ada bentar, sekali lagi. Enak kali. Ayo kita langsung masuk ke ceritanya ya, check it out. Oke, Wak, sebelum kita membahas kasus ini lebih jauh, aku mau jelasin lebih dulu tentang latar belakangnya dari si korban ini, yaitu Adriana, Wak, ya. Nah, jadi Wak, Adriana atau bernama lengkap Adriana Elaine Hutto ini lahir di Florida, Amerika Serikat tanggal 16 September tahun 1999. Ibunya bernama Amanda Louise, seorang single mother berusia 27 tahun yang bekerja sebagai perawat. Nah, sejak kecil Wak, Adriana ini tinggal bersama ibu dan adik tirinya, yaitu Andrew Jordan Hutto atau lebih sering dipanggil AJ, di sebuah rumah sederhana yang terletak di kota kecil bernama Esto, Florida, Wak. Gak banyak memang informasi yang ditemukan terkait dengan kehidupan pribadi mereka bertiga ini, tapi yang jelas Adriana dan AJ ini memang beda bapak. Selain itu, Amanda Louise ini juga dikabarkan sudah bercerai dari suami keduanya, Wak. Jadilah mereka cuma tinggal bertiga aja tuh di sana. Nah, meskipun Adriana sama AJ ini saudara tiri, Wak, bisa dibilang keduanya ini cukup akrab. Usia mereka pun cuma selisih 1 tahun aja, udah kayak sebaya kali ya kan. Tapi Wak, walaupun keduanya sangat dekat, Adriana sama si AJ ini memiliki sifat yang bertolak belakang, dimana AJ ini dikenal sebagai anak yang menyenangkan, dia penurut, kalem gitu kan. Sedangkan Adriana, kakak tirinya ini kebalikannya, aktif kali dan Wak, gerak terus. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Jadi ternyata sejak kecil Adriana ini didiagnosis mengidap ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder, Wak. Nah, ADHD ini adalah gangguan mental yang menyebabkan seorang anak ini kesulitan dalam memusatkan perhatian. Mereka sering berperilaku impulsif dan juga cenderung hiperaktif, Wak. Itulah kenapa Adriana juga sering nggak bisa diam. Nah, dengan diagnosis itu, Wak, Amanda ini mengakui bahwa sebenarnya dia pun juga kesulitan untuk bisa bonding sama Adriana. Apalagi dulu waktu si Adriana ini masih berusia 6 bulan, Amanda ini sempat pergi jauh, Wak, karena urusan kerjaan. Dulu si Amanda ini memang tergabung dalam National Group Amerika Serikat, semacam pasukan militer gitu loh, Wak. Nah, kalau ada tugas kemiliteran, Amanda yang memang berprofesi sebagai perawat ini pun sering sekali diikut sertakan untuk menjadi tim medis di sana. Meski sempat terpisah lama gitu kan, ditambah lagi dengan Adriana yang menghidap ADHD, Amanda nih sering bilang bahwa cintanya pada Adriana ini tumbuh semakin besar dari waktu ke waktu, Wak. Dia menyayangi semua anaknya. Antara Adriana sama si AJ ini nggak ada yang dia beda-bedakan. Nah, dari sini, Wak, awal kehidupan mereka pun baik-baik aja. Sampai akhirnya di bulan Agustus tahun 2007, sesuatu yang sangat tragis ini pun terjadi. Apa itu? Masuk. Jadi Wak, ceritanya hari itu tanggal 8 Agustus rencananya mereka bertiga ini mau pergi belanja nih buat beli barang-barang keperluan sekolah. Tapi gara-gara malam sebelumnya Amanda ini kerja shift malam, dia mau istirahat dulu, belanjanya nanti aja lah agak siangan katanya. Nah, menjelang siang waktu si Amanda ini lagi mau siap-siap udah bangun kan. Nah, tiba-tiba anaknya yang kecil si AJ ngampirin dia ke kamar sambil panik. Mama, kata Adriana ada di kolam, kata. Oh iya sayang, panggil, suruh masuk, sebentar lagi mama selesai kok, kalian juga siap-siap ya, kata si Amanda. Nah, tanpa menjawab apa-apa, AJ pun langsung lari nih keluar kamar mamanya menuju ke kolam lagi. Nah, di halaman belakang rumah mereka ini, Wak, ada kolam, tapi bukan kolam permanen, melainkan kolam portable gitu loh, Wak, yang biasa digunakan untuk bermain anak-anak. Atau kalian kan kalau kolam permanen kan bentuknya tuh masuk ke dalam gitu kan, jadi kita tinggal nyebur. Nah, kalau kolam portable dalam kasus ini, Wak, bentuknya itu macam baskom raksasa, atau kan. Nah, kalau misalnya kita mau masuk, kita tuh harus manjat dulu, kebayang lah kalian pokoknya. Nah, pas aja ini bilang Adriana lagi ada di kolam, Amanda nggak mikir aneh-aneh, Wak. Dia pikir Amanda lagi main-main di sekitar kolam. Nah, dia pun lanjut dandan lagi dan baru menghampiri anak-anaknya setelah dia selesai dandan. Tapi sayangnya, Wak, ternyata dugaan si Amanda tadi meleset jauh. Pas dia buka pintu belakang kan dia nengok AJ lagi berada di tepi kolam nih sambil tangannya macam berusaha gapai-gapai sesuatu tuh loh, Wak, macam lagi nyiprak-ciprakin air. Kata kolam tuh sebenarnya cukup besar, Wak, lebarnya 5,5 meter, tingginya 1,2 meter. Nah, Aji yang waktu itu masih berusia 6 tahun jelas ya nggak nyampe kan, Wak, mau menjangkau kolam sebesar itu. Mesti gini-gini ya deh. Tanpa menunggu waktu yang lama, Amanda pun langsunglah menghampiri si AJ. Dan di momen itulah, Wak, Amanda melihat sesuatu yang sangat menghancurkan hatinya. Kalian tahu, Wak, ternyata sesuatu yang dari tadi coba AJ raih di tengah kolam itu adalah tubuh kakaknya sendiri. Adriana tenggelam di sana, Wak, wajahnya telungkup, badannya udah biru. Nah, melihat hal ini Amanda yang panik pun langsung menarik tangannya si Adriana dan membaringkannya ke tanah. Dengan panik kan, Amanda langsung nelpon 911. Halo Pak, tolong Pak, saya butuh ambulan. Anak saya tenggelam di kolam, dia udah nggak bernapas
14 Pak. Mbak pula Pak. Nah berapa usia anak ibu? 7 tahun Pak, cepat ke sini. Oke, kami segera ke sana. Iya Pak, cepat kata. Nggak lama kemudian kepala pemadam kebakaran yang bernama Charles Corcoran tibalah itu di lokasi dan dia menyaksikan langsung Amanda berada di samping kolam itu sedang berusaha untuk memberikan CPR sama si Adriana. Pada saat itu kacau kali kondisinya, katanya Amanda dia udahlah nangis, dia teriak, dia panik minta tolong buat menyelamatkan anaknya kan. Nah pas Pak Charles ini ngecek, Adriana ternyata masih hidup. Badannya memang basah kuyup tapi suhunya masih hangat. Langsunglah akhirnya mereka bawa ke rumah sakit terdekat kan. Nah selagi Adriana dan Amanda ini ke rumah sakit, AJ adik tirinya tadi tuh dijemput sama kakeknya. Nama kakek ini Chuck Burn. Nah bapak Chuck Burn ini adalah bapak tirinya Amanda Dia ini menikah sama Brenda, mama kandungnya Amanda ya. Sesampainya di rumah sakit, Adriana pun langsunglah masuk ke UGD dan ditangani sama dokter namanya Dr. Linda Fox. Tapi sayangnya setelah sekian jam dalam penanganan, Adriana tidak bertahan. Tepatnya jam 5:05 sore, Adriana Hutto dinyatakan meninggal dunia di usianya yang baru memasuki 7 tahun. Amanda yang masih syok nih segera dia mendatangi jasad anaknya sambil menangis, dipeluk, diciumnya Adriana untuk yang terakhir kalinya. Sedih kali rasanya waktu itu katanya. Harusnya mereka senang-senang pergi berbelanja bareng kan, ternyata takdir berkata lain. Ya Allah, kasihan kali ku Adriana. Nah dah tuh kan sesaat setelah Adriana ini dinyatakan meninggal dunia, pihak kepolisian pun langsunglah merilis laporan. Nah Pak Charles, kepala pemadam kebakaran yang membawa Adriana ke rumah sakit tadi, dia mengatakan bahwa besar kemungkinan kronologi saat kejadian itu tuh kayak gini. Adriana ini sebenarnya mau masuk ke dalam kolam, dia manjat lah itu kan pakai mainan kereta dorong yang berwarna merah yang memang ditemukan juga di tepi kolam ketika peristiwa itu terjadi. Tapi sayangnya waktu itu Adriana kepleset, dia jatuh tenggelam kayak itu. Dan seorang polisi yang bernama Michael Reilly, ini orang pertama yang melakukan investigasi dalam kejadian ini, juga meyakini hal tersebut Mereka semua ini sepakat bahwa ini adalah murni kecelakaan. Ya, tapi ternyata apa yang diyakini oleh pihak kepolisian itu langsung berbalik 180 derajat. Kenapa? Karena beberapa jam setelah polisi merilis laporan meninggalnya Adriana, Chuck, ingat Glenn, kakaknya Adriana, bapak tirinya Amanda, langsung nelpon mereka nih dan mengatakan bahwa ada saksi mata yang menyaksikan langsung kejadian sebenarnya ketika si Adriana ini tenggelam. Dan tahu kalian kan siapa saksi mata tuh? Betul, saksi tunggal itu adalah adik tirinya Adriana yang masih berusia 6 tahun, yaitu AJ. Nah penasaran kalian sama apa yang ditengok AJ waktu kejadian tuh? Masuk lagi kita. Nah jadi waktu itu kurang lebih 4 jam setelah kejadian tenggelamnya Adriana di kolam, Chuck sama si AJ ini datang tuh ke kantor polisi. AJ pun langsunglah dibawa ke sebuah ruangan untuk diwawancarai Nah disitulah AJ ini menyampaikan kesaksiannya. Kalian tahu apa yang disampaikan AJ ke polisi waktu itu? Sebuah informasi yang betul-betul mencengangkan kali AJ bilang, "Pak, Mama telah menenggelamkan kakakku." Itu katanya, "Mama telah menenggelamkan kakakku." Dan dalam wawancara itu AJ bercerita bahwa mamanya ini sempat marah kali sama Adriana ketika Adriana menyemprot-nyemprotin pembersih kaca ke semua barang-barang yang ada di rumah. Amanda yang kesal dengan tingkah anaknya kayak gitu langsung gelap mata, diseretnya si Adriana masuk ke kolam dan tanpa ibu mainghu lagi langsung ditenggelamkan anaknya. Nah waktu itu Adriana ketakutan, dia susah payah itu kan buat muncul ke permukaan sambil terus berteriak minta tolong. Nah AJ waktu itu lagi asik-asik bermain, tiba-tiba dia dengar nih teriakan kakaknya. Dia langsung berlari mendekati kolam dan disitulah AJ melihat mamanya berkali-kali menahan kepalanya Adriana agar terus berada dalam kolam. Jadi setiap kali Adriana ini mencoba untuk muncul di permukaan kan, Amanda dengan tegas terus menahan kepalanya si Adriana ini biar tetap tenggelam Posisinya Adriana udahlah terlentang di kolam gitu kan. Ini mukanya Adriana nih kan. Nah tangannya Amanda ini nemplok nutupin hidung, mata sama keningnya si si Adriana. Dan di posisi itu si Amanda berkali-kali ngebeblein Adriana ke dalam air kalau dalam itu kan tahannya. Kebayang gak sih kalian? Ya Allah, gimana Adriana bisa bernapas macam gitu? Nah itu kesaksian si AJ Nah mendengar kesaksian AJ seketika para polisi yang mewawancarai itu ya terkejut semua ya. Tapi waktu itu mereka nggak bisa langsung percaya nih, karena bagaimanapun AJ ini masih berusia 6 tahun kan waktu itu. Dan yang seperti kita tahu kadang-kadang kan anak-anak ini juga sering berimajinasi Mereka punya imajinasi mereka sendiri. Mereka juga belum cukup mampu membedakan mana yang kenyataan, mana yang bukan. Nah dia kan, ini betul apa enggak nih ya? Anak ini masih kecil. Mana nih bos? Nah gini aja,
Untuk membuktikan perkataan si AJ tadi, pihak kepolisian pun meminta bantuan petugas dari tim perlindungan anak, Wak. Udahlah, malam harinya AJ pun kembali lagi diwawancara oleh petugas tersebut. Dan di wawancara yang kedua, Wak, AJ lagi-lagi menyampaikan hal yang sama. Dia tetap bersikukuh bahwa mama aku tuh yang sudah membuat Adriana tenggelam. Tapi, Wak, meski inti dari kesaksian AJ ini tetap sama, petugas menemukan memang ada beberapa detail cerita yang berubah-ubah nih. Sekarang AJ bilang kalau dia ngelihat langsung kan mamanya menenggelamkan Adriana, kakaknya. Tapi beberapa waktu kemudian AJ bilang lagi kalau dia tidak betul-betul melihat itu secara langsung. Nah, pertanyaannya sekarang, memang waktu kejadian itu si AJ ini di mana? Nah, AJ bilang pada saat itu dia lagi main nih di sekitar pohon yang ada di depan rumahnya. Pas polisi pergi ngecek ke pohon yang dimaksud, mereka menyadari bahwa di posisi itu AJ ini nggak bisa nengok kolam nih dengan jelas. Karena kan kolamnya ada di halaman belakang kan, Wak. Jadi yang kelihatan dari pohon itu cuma samar-samar kolam aja. Kayak nggak mungkin lah dia bisa nengok langsung, Wak. Nggak jelas kok dari sini kolam tuh. Nah, mempertimbangkan usia AJ yang masih kecil dan juga detail ceritanya suka berubah-berubah, Wak. Hal itulah yang akhirnya membuat kesaksian AJ ini dinilai lemah. Tapi meskipun dianggap lemah, Wak, kesaksian AJ ini pun membuat polisi ini sepakat untuk menyelidiki kasus ini lebih dalam lagi. Dan dari penyelidikan tim kepolisian inilah, Wak, satu persatu bukti lain pun bermunculan. Nah, jadi, Wak, setelah mendengar kesaksiannya AJ, polisi pun langsung memanggil Amanda nih untuk diinterogasi kan. Dan tanpa menunggu waktu yang lama, polisi pun segera menyadari bahwa ternyata hubungan antara Amanda sama Adriana ini bermasalah. Di situ juga polisi akhirnya tahu ternyata si Adriana ini mengidap ADHD itu. Nah, itulah yang akhirnya membuat si Amanda ini jadi gampang marah. Setiap kali Adriana ini mulai susah diatur. Tapi meskipun Adriana ini sering membuatnya kesal, Amanda mengaku bahwa saya cinta kali sama anak saya tuh, Pak. Saya nggak mungkin tega ngilangin anak saya, ngilangin nyawa anak saya sendiri. Kok bisa-bisanya Bapak ngomong kayak gitu sama saya? Saya baru kehilangan anak loh, Pak. Kalian fitnah saya kayak gini. Nggak, bukan maksud fitnah, Bu. Ini kita mau melakukan pemeriksaan aja seperti biasa. Tapi jangan kayak gitu juga lah, Pak. Bapak ngerti lah perasaan menangis-nangis dia di situ. Dan selain melakukan interogasi, Wak, pihak kepolisian ini juga datang langsung ke rumahnya si Amanda. Nah, pas polisi ini datang, Wak, mereka menemukan ada banyak kejanggalan. Kemarin kan si Amanda ini bilang kalau dia sayang kali nih sama anak-anaknya kan. Tapi ternyata pas polisi ngecek langsung ke kamar tidur anaknya, si Adriana dan si AJ, polisi nggak yakin, Wak, kalau Amanda ini adalah ibu yang peduli sama anak-anaknya. Kenapa? Karena kamarnya Adriana sama AJ ini macam nggak pernah dibersihkan. Di sana pun nggak ada selimut, kasurnya lembab, Wak, dan yang paling mencolok adalah kamar tuh apa? Bau pesing tuh kalian. Sampai-sampai polisi bilang itu adalah kamar paling bau yang pernah mereka lihat. Cuman nih, dia bilang dia sayang kali sama anaknya, tapi tengoklah dari kamar, kelihatan kali macam anak-anaknya ditelantarkan. Nggak jelas Amanda nih ya, Pak ya. Dan selain kondisi kamar yang sudah tidak terawat itu, ada lagi, Wak, satu hal yang betul-betul membuat polisi makin curiga. Apa tuh, Nadia? Jadi, Wak, waktu lagi ngecek-ngecek rumah ini, pihak kepolisian berinisiatif untuk mencari mainan anak. Di kamar anak kan biasanya penuh sama mainan kan, Wak? Di kamar awak yang besarnya aja ada mainan. Tapi dicari kemana-mana, Wak, tetap aja mereka tidak menemukan satu pun mainan anak kecil di sana. Mereka tanya ke Amanda kan, Bu Amanda, gini saya mau nanya, mainan anak-anak kok simpan di mana? Kok nggak ada di kamar? Oh, saya simpan di gudang, Pak. Ngapa kok taruh di gudang? Ya soalnya saya lagi ngukum anak-anak saya, Pak. Mereka tuh nggak mau beresin kamarnya. Udah saya simpan aja semua mainan-mainan di gudang. Oh, kok taruh di gudang ya, Bu? Ah, sekarang gudangmu di mana? Kami mau tengoklah gudangmu. Dan pas mereka meriksa gudang, Wak, lagi-lagi mereka tidak menemukan ada satupun mainan anak di sana. Nah, dari sini udah ketahuan bohongnya ya kan? Nah, tapi kan, Wak, meskipun mereka menemukan banyak sekali kejanggalan, polisi ini masih belum bisa mendapatkan bukti valid kalau Amanda ini bersalah. Dan dikarenakan hal ini, penyelidikan tetap dilanjutkan sama mereka, Wak. Yang mereka kan memang sudah punya kecurigaan banyak sama si Amanda ini kan, tapi belum ada bukti. Nah, itulah kenapa penyelidikan udahlah kita lanjutin aja lah sampai kita nemukan bukti yang valid gitu. Dah beberapa waktu kemudian muncul lagi, Wak, kejanggalan-kejanggalan lain yang kali ini disampaikan sama Dr. Linda Fox. Ingat kan siapa nih? Dokter yang nanganin Amanda waktu nyampe di rumah sakit tuh loh. Nah, Dr. Fox ini, Wak, bersaksi kepada polisi, Bapak, sebenarnya waktu saya nanganin si Adriana nih di UGD, saya ngerasa ibunya Amanda tuh aneh kali, Wak. Pak, aneh gimana nih, Dok? Katanya kan. Kan saya terus ngabarin tuh, Pak, update kondisi anaknya Adriana kan. Gini. Nah, terus saya tanya, Ibu ada mau Ibu tanyain lagi nggak? Nah, di sini, Pak, bukannya dia nanya soal kondisi Adriana, dia malah nanya gini, Pak. Di rumah sakit ini vending machine di mana ya? Ada apa enggak? Tahu kalian vending machine itu alat yang biasa buat naruh-naruh makanan ringan sama minuman ini macam kulkas, masukin duit dia keluar tuh. Wah, itu ditanyanya. Aneh kan dia, Pak, kan anaknya lagi sekarat malah ngurusin cemilan. Itu kata Dokter Fox. Aneh juga ya dia, Dok ya. Itulah, Pak.
Dan gak cuma itu aja Pak, biar Bapak tahu, waktu saya ngabarin kalau Adriana meninggal di kamar tuh, di kamarnya si Adriana, dia nggak nunjukin ekspresi apa-apa di depan saya Pak. Dia nggak nangis, dia nggak kaget, ya dia lempeng-lempeng aja. Waktu keluarganya datang, waduh dia menjerit-jerit, itu kan agak aneh tuh Pak. Kalau gitu ada yang nggak beres ini pasti dok. Nah itulah makanya coba Bapak periksa lagi. Saya yakin Pak, ini pasti ada yang nggak beres nih. Dokter juga curiga, Wak. Nah, di tengah kontroversi ini, Wak, akhirnya polisi pun melakukan tes poligraf nih untuk menguji si Amanda nih jujur apa enggak. Dan kalian tahu, hasil tes ini menunjukkan bahwa Amanda jujur. Pusing nggak kalian? Jujur dia. Nah, macam mana? Nah, tapi Wak, meskipun Amanda ini sudah lolos dari tes poligraf, entah kenapa polisi ini masih tetap menyimpan kecurigaan gitu loh, Wak. Akhirnya penyelidikan pun tetap dilanjutkan lagi. Nah, melihat pihak kepolisian yang menjadi curiga sama Amanda, pihak keluarganya Amanda pun akhirnya buka suara untuk membela si Amanda. Mereka menganggap bahwa karakternya Amanda ini memang kayak gitu, Pak. Dia bukan orang yang ekspresif. Setiap kali dia sedih, ya dia akan menyimpan itu sendiri. Dan pihak keluarga justru balik meragukan AJ, Wak. Kenapa? Karena mereka merasa nggak mungkin lah anak usia 6 tahun bisa membuat kesaksian itu kalau bukan karena ada orang dewasa yang ngajarin. Dan orang dewasa yang mereka curigain udah ngajarin si AJ ini dengan kesaksian bodong adalah siapa? Kakeknya, Chuck Byrne. Kok bisa Chuck Byrne dia? Ternyata Wak, pihak keluarga ini tahu kalau selama ini si Chuck ini nggak suka sama si Amanda. Dari situlah mereka curiga ini semua ini adalah skenarionya si Chuck ini. Karena apa Pak? Karena waktu Chuck jemput AJ saat peristiwa naas itu terjadi, selama 15 menit perjalanan menuju ke rumah Pak, mereka betul-betul cuma berdua aja. Dan dari sini loh pihak keluarga yakin di momen itulah Chuck ngajarin si AJ buat bikin kesaksian palsu. Nah, gara-gara hal ini si Chuck pun langsung diinterogasi sama polisi, Wak. Nah, di interogasi ini Chuck memang mengaku, iya Pak, saya ini memang nggak suka sama anak tiri saya. Loh, kenapa kamu nggak suka? Karena saya tahu Amanda ini sudah memperlakukan cucu-cucu saya, which is si Adriana sama AJ ini nggak baik, Pak. Menurut saya nih Pak ya, sifat Amanda yang temperamen ini membuatnya sudah gagal jadi ibu yang baik. Tapi bukan saya yang ngajarin si AJ, Pak. Sekarang Bapak aja bayangkan, anak kecil bisa ngomong kayak gitu, bukan serta-merta itu imajinasinya dia, Pak. Bisa jadi memang itu yang dia saksikan. Dan lagi-lagi karena memang polisi tidak menemukan bukti yang kuat kalau memang si Chuck ini udah ngajarin si AJ untuk berkata demikian, Chuck pun dikesampingkan dulu nih, Wak. Dan seiring berjalannya waktu, polisi pun lagi-lagi menemukan bukti lain yang menguatkan kesaksiannya si Chuck tadi. Lama-lama polisi juga akhirnya percaya, Wak, kalau Amanda ini memang nggak baik orangnya. Kenapa? Karena pas polisi menelusuri track recordnya Amanda, mereka menyadari bahwa ternyata si Amanda ini memiliki masa lalu yang gelap. Segelap apa Nadia? Jadi Wak, ternyata kejadian ini bukanlah kali pertama Amanda kehilangan anaknya, toh Glenn. Dulu waktu dia masih umur 17 tahun, Wak, Amanda ini pernah melahirkan seorang anak laki-laki namanya Alex. Tapi saat bayi Alex ini berusia 16 bulan, secara mengejutkan Alex meninggal. Nah, Amanda bilang waktu itu, Alex ini lagi tidur, Pak. Saya tinggal sebentar keluar. Waktu saya balik lagi, saya udah tengok Alex ini jatuh ke lantai, udah nggak bernapas. Langsung kayak gitu meninggal anaknya, Wak. Dan pada saat itu mereka menganggap bahwa Alex ini memang meninggal murni karena kecelakaan. Tapi ketika hal yang serupa terjadi ke Adriana, orang-orang jadi mulai curiga lah. Masa iya dua anakku ini bisa sama-sama meninggal karena kecelakaan yang nggak disengaja? Nah, akhirnya Wak, dengan semua bukti-bukti kejanggalan itu, 6 bulan setelah meninggalnya Adriana, kasus ini pun masuk ke persidangan. Nah, jadi Wak, pada bulan Februari tahun 2008, persidangan atas kasus kematian Adriana pun dimulai. Di persidangan ini semua saksi datang, termasuk si AJ. Dan sebelum AJ menyampaikan kesaksiannya, seorang petugas di sana tuh nanya lah, AJ, apakah kamu tahu perbedaan antara bohong dan jujur, Nak? Tahu Pak, tahu. Oke, kalau misalnya saya bilang kamu memakai baju warna putih, apakah itu jujur? Jujur Pak. Emang dia pakai baju putih, Pak? Nah, kalau saya sekarang bilang kamu pakai baju hijau, apakah itu jujur? Nggak Pak, bohong. Oke, nah kalau sekarang saya bilang mama kamu ada di ruangan ini, apakah itu jujur? Nah, mendengar pertanyaan itu, kalian tahu si AJ ngomong apa? Bohong Pak, mama saya ada di penjara, kata ya Wak. Padahal nih Wak ya, Amanda ada di sana, bahkan AJ pun sempat jalan ngelewatin Amanda yang lagi duduk tuh. Tapi setelah 6 bulan mereka nggak ketemu, kan si Amanda memang ditahan kan. Setelah 6 bulan mereka tidak ketemu pasca kejadian naas itu, AJ sampai tidak mengenali ibunya sendiri. Nah, karena AJ tidak menyadari keberadaan ibunya, petugas pun kembali bertanya lagi sambil menunjukkan Amanda. Tuh, apakah kamu melihat perempuan yang sedang duduk di sana, Nak? Itu, lihat. Nah, dia tengok kan, Wak. Dia sempat terdiam sebentar tuh sambil mandang mamanya si Amanda. Lalu dengan suara bergetar dia menjawab, "Iya, Pak. Siapa dia, Nak?" "Mama saya."
Nah sekarang kamu tahu mamamu ada di ruangan ini? Iya Pak. Nah, setelah mengetahui keberadaannya Amanda, seketika AJ udah nggak bisa lagi nahan air matanya, Wak. Sambil daksa sampai saya disaksikan semua orang, AJ menangis senggukan. Aduh, aku merinding lah. Pas AJ ngelihat Amanda, AJ ini macam keingat lagi tuh loh sama kejadian tenggelamnya si Adriana kakaknya tuh, Wak. Betul-betul kejadian yang sangat traumatis buat dia. Saking traumanya nih, Wak, setiap kali dia nengok ke arah Amanda, AJ langsung nangis lagi. Nengok sedikit, nangis lagi. Ya Allah. Dicobalah ditenangin sama petugas di sana, Wak, ya Allah. Dan akhirnya setelah tangisan AJ ini mereda, persidangan pun dilanjutkan. Di sana mereka mengajukan banyak pertanyaan terkait dengan tenggelamnya si Adriana ini, Wak. Dan selain itu mereka juga menampilkan sebuah gambar yang dibuat sendiri oleh AJ tentang apa yang dilihatnya pada hari itu. Nah, gambar tersebut memperlihatkan kolam Amanda, Adriana, sama si AJ. Dan pohon tempat AJ bermain pada saat peristiwa itu terjadi. Dan di kertas itu AJ juga menulis, "She did so bad." Di sana mereka nanya lah, kan ini gambar apa AJ? Apa yang sedang mereka lakukan? Nah, di situ AJ menjawab pertanyaan tersebut dengan jawaban yang selalu sama. Dia selalu bilang, "Mama sudah membunuh kakakku." Ada cuplikannya sih, Mak. Tengoklah. My mama Okay. And what is she doing? killing my sister. Nah, sama seperti wawancara yang pertama, Wak, di persidangan ini AJ juga menyampaikan detail cerita yang berubah-ubah. Tapi kesaksian si AJ tadi, Wak, kemudian diperkuat dengan pengakuan dari saksi-saksi lain. Kalian tahu, banyak dari pihak keluarga dan tetangga sekitar yang mengatakan bahwa Adriana ini memiliki ketakutan yang sangat besar terhadap air. Adriana aja takut sama air. Macam mana pula dia ujuk-ujuk datang ke kolam buat main, ya kan? Nah, udah aneh kali di sini kan? Dan selain kejanggalan tadi, Wak, salah seorang teman kerjanya Amanda juga memberikan kesaksian bahwa, nih dengar kalian ya, ternyata 3 bulan sebelum Adriana ini tenggelam, Amanda ini pernah, Wak, datang ke kantor dalam kondisi anak hitam, musi muka, ya kan. Waktu ditanya sama kawan-kawan, "Weh, kok kenapa?" "Kesal kali aku sama anakku si Adriana tuh. Dicoretnya mobil aku pakai spidol permanen tau kau. Lama-lama aku juga anak nih." Itu katanya. Walaupun mungkin si Amanda nggak sadar ngomong kayak gitu, tapi gara-gara kau ngomong kayak gitu, Amanda itu bisa menjadikan salah satu alasan ya, aku memang tega bunuh anakmu. Karena udah lama dia kesel sama anak nih kan, udah punya niat mau bunuh anaknya, Wak. Nah, mendengar kesaksian-kesaksian tadi, Wak, Amanda nih masih kekeh dia bilang kalau dia tuh nggak bersalah, tau kalian? Dia terus bilang kalau aku nih sayang kali lo sama anak-anakku, aku nggak mungkin sengaja mau bisa menenggelamin si Adriana. Masih berkilah-kilah dia kan, Wak, ya. Sampailah akhirnya petugas pun menunjukkan bukti kunci yang membuat Amanda ini udah nggak bisa berkutik lagi. Tau kalian? Di akhir persidangan, petugas menunjukkan hasil otopsinya jasad Adriana. Dan kalian tahu, hasil otopsi itu menunjukkan dengan sangat jelas bahwa di kening jasadnya Adriana ini muncul memar kebiruan yang bentuknya menyerupai telapak tangan. Dan hal ini sejalan kan sama kesaksiannya si AJ waktu dia menjelaskan tentang bagaimana cara si Amanda ini nenggelamin kakaknya. Masih ingat kalian yang tadi dia bilang kepala kakaknya di depan, ke ngadep ke atas, mama di beblekinnya nih, pakai tangannya ditutupnya mata, hidung sama kening anaknya. Cocok ternyata dengan hasil otopsi, Wak. Nggak bisa berkutik lagi lah si Amanda dibuat. Dan setelah melewati 4 hari masa persidangan dan berunding selama 2 jam, para juri pun akhirnya mendapatkan keputusan final. Tanpa tedeng-aling-aling, mereka pun dengan mantap menyatakan bahwa Amanda Louise bersalah atas pembunuhan tingkat pertama. Amanda pun langsung, Wak, dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan bebas bersyarat. Rasa tuh. Oke, Wak, jadi itu tadi cerita tentang kasus kematian Adriana yang kemudian mendapatkan titik terang berkat kesaksian dari adiknya yang masih berusia 6 tahun. Kalau kalian nonton video ya pas persidangan, tadi kan aku liatin secuplik-cuplik aja kan, sedih kali, Wak. Ngelihat aja nangis tuh nggak tega kali, rasanya masih kicik loh dia tuh, Wak. Dia ngelihat langsung ibunya ngebunuh kakaknya, ya Allah. Tapi di sisi lain aku pun juga senang karena keadilan akhirnya dapat ditegakkan, dan semenjak si Amanda ini di penjara, AJ diadopsi katanya, Wak. Privasinya sangat-sangat dijaga, bahkan kabarnya nama belakang dia pun sekarang udah bukan Huto lagi, entahlah diganti apa. Memang dirahasiakan, Wak. Dan sedangkan sekarang Amanda Louise masih berada di Lowell Correctional Institution menghabiskan hari-harinya dalam tahanan, Wak. Oke, Wak, dari kasus ini gimana menurut kalian? Aku pengen banget dengar pendapat kalian soal kasus ini di kolom komentar di bawah, Wak, ya. Oke, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya, jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.